Ya, salam jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Christian Purwatmojo dari SMP Maria Mediatrix Semarang. Halo peserta didik kelas 9, kita akan melanjutkan materi kita pada kompetensi dasar 3.2. Setelah kita mempelajari tentang prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita akan memulai pembelajaran kita pada submateri yang berikutnya, yaitu lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran ketika kalian mempelajari lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945, yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menunjukkan keanggotaan dari suatu lembaga negara. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dalam aspek keterampilan nanti bisa membuat dan menyajikan laporan tentang lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Mari kita akan mulai dengan yang pertama. Kita perhatikan gambar. Ada 3 gambar situasi lingkungan yang ada di dalam gambar ini. Sebagai lingkungan yang pertama atau gambar yang pertama adalah situasi sidang dalam gedung DPR. Nah, yang kedua apa ini anak-anak? Iya, yang kedua ini adalah gambar di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang ketiga ini adalah situasi dalam sidang MPR. Nah, dari ketiga gambar yang disajikan ini, yang kita perhatikan bersama ini, kita akan belajar satu persatu. Ada beberapa lembaga negara yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Nah, setelah kita melihat gambar tadi, bahwa struktur atau lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 3 kekuasaan sesuai dengan teori Montesquieu, Trias Politica. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan undang-undang atau peraturan hukum. Sedangkan legislatif adalah lembaga atau kekuasaan yang membuat undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan undang-undang. Apa saja yang ada di dalam lembaga-lembaga atau kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif? Kita mulai dari eksekutif dulu. Ada di sini lembaga presiden, wapres, ada presiden dan wakil presiden. Sedangkan legislatif ada MPR, DPR, DPD. Sedangkan yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan masuk ke dalam, nah ini kekuasaan legislatif yang pertama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan MPR. Nah, MPR ini diatur dalam pasal 2 ayat 1. Keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu secara langsung. Lalu dipilih 5 tahun sekali. Adapun tugas dan wewenang daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah di sini yang pertama mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga di sini adalah memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Sedangkan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Nah, ini adalah tugas dan wewenang dari atau sekitar Majelis Permusyawaratan. Lanjut, kita masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan DPR. Nah, anggota DPR dipilih melalui pemilu, ya, diambil dari peserta pemilu yaitu partai politik. Kurang lebihnya jumlah anggota DPR 575 orang. Lalu jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, sama seperti MPR dan DPD. Lalu apa saja fungsi daripada DPR berdasarkan pasal 20A ayat 1? Menjalankan 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. 2. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Berdasarkan 3 fungsi DPR ini, tugas dan wewenang DPR yaitu yang pertama menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 2. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Berikutnya, kita masuk kepada Dewan Perwakilan Daerah. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sendiri dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsinya jumlahnya sama, yaitu 4 atau tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jumlah anggota DPR tadi DPD tiap provinsi sebanyak 4 wakil. Apa tugas dan wewenang dari DPD? Tugas dan wewenang DPD menurut pasal 22D UUD NRI tahun 1945 yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR ya, terkait dengan UU, APBN, pajak, pendidikan dan agama. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Kita lanjut kepada lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Lalu keanggotaannya untuk MK sendiri dipilih oleh 3 oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Apa sih tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi? Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. Lalu yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Itulah anak-anak yang terkait dengan keanggotaan dan tugas Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, kita masuk ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu merupakan lembaga negara tertinggi dari semua lembaga atau di lingkungan peradilan. MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah yang pertama, mengadili pada tingkat asasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Kita masuk ke Komisi Yudisial. Keanggotaan Komisi Yudisial, anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan KY atau Komisi Yudisial selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, sekarang kita tugas dan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan pasal 24B UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat hakim. Itu ya, tugas Komisi Yudisial. Berikutnya kita masuk ke Presiden sebagai lembaga eksekutif. Keanggotaannya pasal 7 UUD NRI tahun 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Untuk tugas dan wewenang ada 2, tugas Presiden sebagai kepala negara dan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan keadaan dalam bahaya. Yang ketiga, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 4. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. 5. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA. Dan yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Lalu tugas dan Presiden sebagai kepala pemerintahan apa? Nah, tentunya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri, dan membuat undang-undang bersama DPR. Itulah tugas Presiden. Berikut kita masuk ke BPK sebagai lembaga inspektif atau pemeriksa. BPK sendiri berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Apa tugasnya dalam tugas BPK ini? Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dan hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Demikian, setelah didik kelas 9, kita sudah belajar terkait dengan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang ada atau sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu dengan subbab materi yang selanjutnya. Kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kalian sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kalian semua.